تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Teman-teman Hijrah Sunnah, sekarang kita sudah memasuki pelajaran Tauhid bab kedua, yaitu keistimewaan Tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aminu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kedzaliman atau dengan kemusyrikan, mereka itu orang-orang yang mendapatkan ketentraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jalan hidayah. Kemudian dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata haq wa nar haq adkhalahu Allah al-jannah ala makana minal amal." Hadis ini hadis dari Bukhari Muslim, yang artinya, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang benar selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan kemudian bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan surga itu benar adanya dan neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang diperbuatnya. Dan kemudian dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Iqban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka bihi." Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi qul ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna samawati sab'ah wa amiruhunna ghairihi wal ardina sab'ah fi kifa wa la ilaha illallah fi kifa malat bihina la ilaha illallah. Hadis ini hadis Ibnu Hibban dan Hakim dan sekaligus mensahihkannya, yang artinya Musa berkata, "Ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatkanmu dan berdoa kepadamu." Kemudian Allah berfirman, "Ucapkanlah hai Musa, la ilaha illallah." Kemudian Musa berkata, "Ya Rabb, semua hamba mengucapkan itu." Kemudian Allah menjawab, "Hai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuni selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan, kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi lain dengan timbangan, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya." Kemudian adapun Tirmizi meriwayatkan hadis yang menurut penilaiannya hadis itu hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau Allah Ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabi al-ardi qataya,
Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya, dan engkau ketika mati tidak dalam keadaan menyekutukanku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula." Dalam kandungan bab ini adalah yang pertama, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, besarnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dapat menghapus dosa. Dan yang keempat, menjelaskan tentang ayat yang ada dalam surat Al-An'am. Dan yang kelima, perhatikan kelima masalah yang dalam hadis ibadah. Dan keenam, jika kalian memadukan antara hadis ibadah, hadis ikhwan dan hadis sesudahnya, maka akan jelas bagi kalian pengertian kalimat la ilaha illallah, juga kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Dan yang ketujuh, perlu diperhatikan dalam hadis ikhwan, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala dengan tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedelapan, para nabi pun perlu diingatkan tentang keistimewaan la ilaha illallah. Penjelasan bahwa kalimat la ilaha illallah berat timbangannya mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ke-10 adalah pernyataan bahwa bumi ini 7 lapis seperti halnya dengan langit. Langit dan bumi ada penghuninya. Menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya. Jika kalian memahami hadis Anas, maka kalian akan mengetahui bahwa sabda Rasulullah SAW yang ada dalam hadis Iqbal. Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas karena Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, bukan hanya dengan mengucapkan kalimat dengan lisannya saja. Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah sama-sama hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian mengetahui keistimewaan Nabi Isa dengan kalimat Allah, mengetahui bahwa Isa adalah ruh di antara ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui keistimewaan iman, kebenaran adanya surga dan neraka. Memahami sabda Rasulullah betapapun amal yang telah dikerjakan, mengetahui bahwa timbangan di hari kiamat memiliki 2 timbangan, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan isi penjelasan pelajaran bab kedua tauhid ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman hijrah. Insyaallah kita akan melanjutkan di video berikutnya dalam bab yang ketiga. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penjelasan pelajaran tauhid ini. Akhirul kalam, usikum wa nafsi wa bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين.